Selamat sore, perkenalkan nama saya Tiarani Sibarani. Saya berasal dengan NIM 12S22037 dan PIR saya. Saya Tamara Syanipar dengan NIM 12S22007. Selamat sore Pak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja yang telah kami laksanakan dalam praktek tugas praktikum kedua pemrograman visual. Yang pertama dalam pembuatan flowchart. Yang pertama kita declare string. String ada ISBN, judul buku, penulis buku, tahun terbit, penerbit, dan format, dan ada rating. Yang kedua, kita declare lagi ada integer, yaitu untuk stok. Kemudian kita declare lagi, yaitu real untuk harga beli, stok, dan rate. Kemudian kita masukkan input data. Input data ada ISBN, judul buku, penulis buku, tahun terbit, penerbit, format, harga beli, minimal margin, stok, dan rate. Kemudian kita akan membuat pembagian dari ratingnya. Yang pertama ada rate untuk di atas lebih dari 4.7 atau 4,7 jika inputan data berada dalam angka di atas dari 4,7 maka hasilnya akan true. Dalam perjalanan flowchart nanti akan ada tulisan basic. Kemudian jika di bawah dari 4,7 akan otomatis dibagi lagi ke rating lebih dari 4,5. Jika rating dari bukunya lebih dari 4,5 maka datanya akan true dan penulisan ratingnya akan dibuat must read. Jika kurang dari 4,7 atau ratingnya lebih dari 4,0 maka rating dari buku akan dibuat recommended. Jika rating buku juga kurang dari 4,0 serta kurang dari 4,0 atau lebih kecil dari 3,0 maka rating buku akan low atau average. Kemudian untuk outputan datanya kita buat ISBN, kemudian ISBN, judul buku, penulis buku, tahun terbit, penerbit, format, harga beli, minimal margin, stok, rate, dan rating buku. Kemudian kita membuat sebuah tanda pemisah untuk outputannya agar nanti hasil outputannya dipisah sesuai dengan yang telah diberikan oleh Pak Mari. Mohon maaf sebelumnya, saya akan menonaktifkan background-nya dikarenakan situasi yang ada di kantin pada saat perekaman. Baik, akan kita lanjutkan lagi. Saya akan mulai dari atas. Kami membuatnya menggunakan fungsi string karena dalam ISBN tersebut terkandung kata-kata yang akan menjadi inputannya. Begitu juga dengan judul buku. Judul buku mengandung angka inputan seperti masukan-masukannya. Kemudian untuk string tahun terbit dan penerbit. Format, harga beli, bukan harga beli, tetapi rating. Pada inputannya, kita masukkan semua yang telah diminta.
Kemudian kita masukkan fungsi if dalam hal ini. Kemudian kita buat assign. Assign di sini agar pada outputannya muncul best pick. Jika benar, jika rating dari buku tersebut melebihi 4,7 atau sama dengan 4,7, maka programnya akan berjalan ke true dan menghasilkan best pick pada outputnya. Akan tetapi jika programnya akan tetapi jika ratingnya kurang dari 4,7, maka dia akan berjalan program false. False akan berjalan lagi masuk ke fungsi if, yakni jika ratingnya itu lebih dari atau sama dengan 4,5, maka program akan berjalan true dan menghasilkan output must read seperti yang kita inginkan. Kemudian untuk jika ratingnya kurang dari 4,5, maka programnya akan berjalan ke sebelah kiri dan dia akan tertera pernyataan false. Akan tetapi terdapat pilihan lagi, yakni pilihan fungsi if di angka rating lebih dari atau sama dengan 4,0. Jika benar, dia akan berjalan ke kanan dan akan menghasilkan output recommended pada hasil yang kita inginkan. Kemudian jika dia kurang dari sama dengan jika dia kurang dari 4,0, maka programnya akan berjalan ke false dan masuk ke dalam pilihan lagi, yakni program lebih ke fungsi lebih dari sama dengan 3,0, dan jika benar dia akan berjalan ke program true rating yang menghasilkan output rating average atau low. Di sini kami tidak membuat satu fungsi lagi dikarenakan jika pada kami membuatnya, maka fungsi tersebut akan berjalan terus-terus dan tidak akan berhenti. Tapi pada pelajaran yang hari ini barusan kita pelajari, fungsi loop itu kita buat berhenti karena tidak memungkinkan hanya beberapa hal yang dapat bergerak tidak berhenti seperti loop yang tidak berhenti pada kelas yang telah disampaikan oleh Pak Mario. Kemudian program kita sampai di sini, maka akan menghasilkan output yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menghasilkan output sebagai berikut. Kita akan menjalankan program yang telah kami buat. Rekan saya, Tamara, akan membacakan input-input apa saja yang akan dimasukkan ke dalam program ini. Untuk yang pertama untuk ISBN ada angka 979 garis 87 00 04 83 61. Kemudian untuk judul buku ada The Science of Self-Control self-control. Kemudian untuk penulis ada Menno Henselman. Kemudian untuk tahun terbit 2021. Untuk penerbit garis 3 terkosongkan. Dikarenakan penggunaan triple slash pada
contoh kali ini dikarenakan pada soal dikatakan untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri diharapkan masukkan triple dash. Kemudian untuk Format. untuk 35,98 ratingnya 5.0. Dapat kita lihat di sini bahwa programnya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pipeline seperti yang diminta. Di sini dapat kita lihat bahwa rating 5,0 menghasilkan best pick seperti pada fungsi if yang telah kita masukkan tadi yang menghasilkan jika ratingnya itu lebih dari atau sama dengan 4,7 maka outputnya akan mengeluarkan kata atau kalimat best pick. Kita akan mencobanya untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, yang pertama ada ISBN 978-3089-5929. Untuk judul bukunya ada C.2 Air Reference Manual. Untuk penulisnya ada Samuel Harbinson sama Gustav Gerhardt. Tahun terbitnya 2002, penerbit Pearson. Kemudian ada untuk format 50.19 11.05 21 dan rating buku 4.1. Seperti contoh yang pertama, contoh yang kedua pun programnya berjalan dengan baik dan karena tertera di sini ratingnya 4,1 seperti pernyataan kita jika fungsinya atau ratingnya menghasilkan 4 lebih dari sama dengan 4,0 maka akan menghasilkan output recommended. Maka dapat kita lihat pada program kami dia dapat menghasilkan kata recommended dan programnya berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan beralih ke pensubmitan tugasnya. Di sini kami telah berhasil melakukan submitan tugas seperti video tutorial yang telah disampaikan oleh Pak Mario kepada kami. Kita dapat melihatnya dalam fitur Run Education atau auto grading. Di sini dapat kita lihat bahwa kami telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Mario karena telah menghasilkan output seperti yang diminta seperti berikut ini. Baiklah, sekianlah presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan tutur kata atau pada penampilan presentasi slide ini kurang memadai. Jika berkenan, mohon untuk memaafkan kesalahan kami. Sekian dari kami. Terima kasih.